Oke, kita mulai dari membuka Archicad ya, di desktop. Oke, ini close saja karena sebelumnya saya pernah mengerjakan project. Kalau kalian nanti tidak ada notifikasi itu. Nah, di sini akan ada pilihan create a new project dan open a project. Nah, kalian pilih yang create new project ya. Jangan pernah klik yang open project. Create new project, kemudian pilih template-nya. Nah, di sini template-nya kalian klik ini, kemudian langsung klik browse template. Nah, cari di sini kalian nanti kalau di apa namanya pas di lab langsung aja ke desktop ya, ke desktop sini. Nah, nanti langsung ada di bawahnya di sini skala template uji sertifikasi. Nah, di sini saya simpennya di beda folder ya. Kalau nanti kalian saya taruh di desktop. Template dua. Oke, setelah ketemu template USK versi sekian 22 gitu ya. Nah, nanti kita new langsung. Nah, ini cancel aja. Nah, sekarang kita sudah menggunakan template uji sertifikasi yang versi 22. Nah, di sini semuanya udah ke setting. Nih kayak dinding, semua udah mode default ya. Apa namanya layernya udah arsitektur dinding, kemudian apa namanya pintu. Nah, pintu di CTRL-T-nya di sini sudah yang settingan pintu ujian LSP ya, yang seperti ini. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Nah, kecuali kamar mandi nanti. Nah, kamar mandi tinggal dirubah ininya aja nih. Floor plan and section. Sorry, bukan floor plan. Tapi tinggal dirubah jenis pintunya. Nah, jadi yang paling bawah ini nggak apa-apa. Nah, pilih yang ini style 56 ya. Gitu. Tapi untuk di awal-awal kan kalian buat pintu yang biasa ya, buat pintu tamu. Nah, menggunakan yang ini aja style 6 gitu. Nah, udah dijadikan default di sini gitu. Jadi kalian tinggal buat dinding langsung flashing aja pintunya. Nah, kemudian untuk jendela, nah, untuk jendela juga di template ini sudah di lock di Google Windows 22. Nah, jadi kan nanti di uji sertifikasi denahnya apa namanya jendelanya akan pakai yang ini. Nah, jadi saya udah jadikan default. Terus juga kolom, kolom nih selalu dia posisinya min 3 dan min 3 atas bawahnya. Kemudian dimensinya 15 kali 15. Sudah tersetting. Kemudian balok, balok di sini settingannya pakai 15 ya. Kalau sebelumnya di YouTube saya pakai yang 20 ketebalan yang bawahnya. Nah, sekarang pakai 15 kali 15 agar kalian mudah. Kemudian bawahnya min 3. Ini udah semua ke setting. Dan di slab juga tidak ada perubahan sama seperti template sebelumnya ya. Paling nanti ketika kalian buat plafon ini tinggal dirubah nih strukturnya. Jadi yang plafon gypsum ya. Itu. Kemudian tangga. Nah, tangga di sini juga udah saya setting. Di sini udah saya setting menjadi tangga yang kayu ya. Tangga kayu ini finishingnya. Jadi kalian nggak usah setting-setting lagi pakai yang non slip aksesori. Jadi kalian tinggal flashing aja apa namanya tangganya. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga tangganya ini selalu menggunakan yang start dan end-nya itu yang tengah ini, dua ini harus nyala. Setelah itu kemudian juga tangga lebarnya ini kalau untuk yang uji sertifikasi pakai 92,50 ya. Nah, ini nggak usah dirubah-rubah pokoknya, tinggal flashing aja tangganya. Oke, yang kedua di sini railing. Nah, railing di sini juga posisinya associate ya. Kalau tangga kan biasanya kita buat gini ya. Nah, kayak gini. Kemudian, nah kalau yang railingnya,
Nah, ini tinggal pencet ini aja, apa namanya, spasi, tahan, klik di sini. Nah, dia langsung jadi kayak gini. Nah, nah, ini yang associate. Nah, waktu di video saya pernah bilang kalau yang datar harus dibuat statik. Nah, itu ternyata nggak harus ya. Jadi kalau untuk yang balkon, nanti kan diuji sertifikasi bakal ada balkon ya di 3D-nya. Di bagian sini. Nah, ini kan datar ya railingnya. Nah, itu bisa menggunakan associate ternyata. Ya, ini belum saya ubah jadi statik, masih associate. Klik 2 kali. Nah, ini bisa ya dibuat datar. Nah, untuk uji sertifikasi yang depannya itu panel ya. Nah, caranya adalah klik ininya objeknya CTRL-T. Nah, rubah ininya jadi panel ya. Tapi balusternya ini harus diminus dulu, diminus, dihapus semua. Kemudian kita klik panel, kita tambah panel. Nah, klik di sini, jangan lupa sampai dia hijau. Kita oke. Nah, nanti dia berubah jadi panel kaca seperti ini, gitu ya. Nah, seperti etiket yang sebelumnya ini. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Jadi untuk yang di depannya dia kaca. Nah, khusus untuk yang tangganya dia menggunakan seperti tadi ini. Ya, pakai baluster namanya. Nah, itu. Oke, untuk yang selanjutnya atap ya. Oke, atap. Nah, atap sebenarnya itu sudah menggunakan template. Ya, jadi kemarin saya udah share di grup ya terkait dengan atap di template. Nah, itu udah menggunakan jadi kalian nggak perlu buat kayak ginian lagi, nggak perlu buat kuda-kuda atau boarding lagi. Nah, ini semuanya udah ada di template-nya. Dia adanya di objek di sini yang logonya ini desain. Nah, kemudian tinggal ketik aja atap, nanti ambil atap uji sertifikasi. Nah, dia langsung muncul. Sekarang kita coba, kita klik atap. Nah, sorry, kita klik objek, klik objek. Kita cari aja di sini ketik atap. Nah, nanti pilih yang atap uji sertifikasi. Kita klik OK, kita klik sini, nah dia langsung keluar struktur atapnya. Jadi kalian nggak perlu buat dari ulang lagi. Tinggal di rotate nanti posisinya. Nah, untuk penutup atapnya, kalian harus membuat sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa dibuat di template juga. Sebenarnya saya udah buat di template di sini, di objek juga tadi. Nah, ini penutup atap. Nah, kayak gini. Nah, tapi resikonya ini nggak akan kelihatan ininya arsirannya yang atas ya. Ini kan harusnya ada arsirannya abu-abu yang ini, yang insulasinya. Nah, yang atasnya ini yang penutup atapnya. Nah, itu harusnya warnanya hitam. Nah, ternyata ketika saya potong dia menjadi objek, dia nggak terlihat gitu ya. Jadi kita harus mau nggak mau buat manual. Oke, sekarang kita saya contohin, kita buat potongan. Untuk dasar, potongan, contohnya seperti ini. Tapi jangan lupa ini ketika kita placing objek ini, atap ini, dia home-nya ganti jadi lantai atap ya. Artinya dia ada di lantai atap. Dan juga jangan lupa untuk merubah layernya. Layernya menjadi struktur atap. Nah, gitu. Ini kita buat 3D lengkap. Ini. Nah, jadi ketika kita klik, nah dia layernya sudah struktur atap dan home-nya sudah lantai atap. Berarti sekarang sudah benar. Nah, sekarang kita masuk ke potongannya. Lantai atap. Open with. Nah, di sini jadi kalian nanti untuk buat potongannya sudah jadi ya struktur atapnya. Nah, sekarang tinggal penutup atapnya. Nah, penutup atapnya kalian buat sendiri. Lantai atap. Nah, kita klik yang ini ya, jangan lupa desain, roof tool. Nah,
kemudian di sini juga di template-nya udah dinyalain yang geometri metode yang kanan. Nah, sebenarnya kemarin saya salah ya ngejelasin yang di 12 DPB1. Nah, harusnya bukan yang kiri, yang kanan. Ternyata ada yang cara cepatnya, saya lupa. Jadi udah yang di kanan yang dinyalain, terus juga construction metodenya yang paling kanan, yang rotate rectangular, dan juga strukturnya nih sudah saya buat kemarin yang atap bitumen plus insulasi ya gitu ya. Jadi kalau ditanya aksesornya, atapnya menggunakan atap insulasi. Buat apanya atapnya langsung aja klik sini, terus ini langsung tarik ke bawah. Nah, kebalik ya? Balik, Kebalik ya begini ya? kebalik Patrick. Berarti dari Yang di sini ya? samping, iya dari samping. Ini, sini. Nah, tarik ke kanan. Nah, agak maju dikit nggak apa-apa sih. Ah, nggak apa-apa sih, sini aja dulu. Nah, Nanti kalian cobanya ngepas dinding. ya. Heeh. Nah, kayak gini ya jadinya. Kita buatin. Ini agak naikin dikit. Ctrl D, kita taruh atas. Nah, taruh sini dulu, taruh tengah. Nah, kemudian kita Ctrl D lagi. Nah, gimana caranya supaya tahu ini bisa di atas ini? Nah, kan nggak pas nih. Nah, caranya gini, Ctrl D, tahan yang lama di sini. Nah, lurus ke atas, klik di sini, tempel di sini. Nah, dia jadi pas gitu ya. Nah, jadi cukup gampang kan membuat atap, nggak ada 5 menit langsung jadi kayak gini. Nah, kemudian mungkin nanti kan di bagian sini ya, itu ada seperti apa namanya tembok ya, tembok. Nah, ini kita pasin aja. Nanti. Lantai atap, ini kita tarik pakai metode yang ini ya. Edges, stretch edges, offset edges. Nah, ini sering dipakai nih. Nah, jadi ketika kita klik sesuatu pasti keluar ini namanya pad palette. Nah, ini fungsinya beda-beda. Ada yang buat narik, ada yang buat nge-offset kayak gini. Kalau ini buat narik, ada yang buat kayak buat curve gitu ya, lingkaran. Terus ada yang buat gini, lingkaran kayak gini. Ada yang buat geser-geser gini. Macam-macam. Tapi yang sering dipakai ini nih, offset edges. Nah, kita pasin ke sini. Nah, ini selebihnya kayak gini apa gini apa Iya. bener ya kayak gini posisinya. Akan di sini tembok, di sini ada space dikit. Nah, nanti jadi seperti ini konstruksinya. Oke. Nah, yang selanjutnya setelah atap tadi kan udah gampang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin mesh ya, mesh. Nah, Maaf Patrick. ya tapi kita harus dari Mohon maaf awal dulu ya. Patrick. Sebentar. Bagi yang ingin bertanya langsung tulis aja di kolom chat, nanti dijawab, ditulis aja dulu. Ya. Ya. Mungkin Panggil dari Patrick. atap ada pertanyaan nggak nih? Langsung aja open mic. Kira-kira dari ada yang masih bingung untuk atap? Kalau misalkan boleh di kolom komentar diketik. Iya, diketik dulu aja. Ketik dulu aja nggak apa-apa. Oke, saya akan lanjut menjelaskan apa yang baru lagi yang ada di template. Oke. Saya akan buka yang PDF-nya. Saya akan pertama menjelaskan yang grid ya, grid system. Nah, jadi ketika kalian gambar AutoCAD, pakai AutoCAD kan kalian harus menentukan ukuran ya, ukuran dindingnya berapa kali berapanya. Nah, ini semua kalian nggak usah mikir itu. Jadi di sini udah jadi semua. Jadi di sini ada namanya grid system gitu. Nah, jadi ketika kalian klik design, kemudian klik grid system, nah di sini udah settingan yang saya berikan di template. Gitu. Nah, jadi kalian nggak usah klik-klik setting kolomnya berapa, baloknya berapa. Jadi di sini juga udah ada ukurannya berapa berapa kali berapanya gitu. Nah, kalian tinggal klik OK aja langsung. Nah, nanti jadi denah balok dan kolom seperti ini. Gitu ya. Oke, kita praktekkan sekarang. Kita klik design ya. Kemudian grid system. Nah, ini semuanya nggak usah dikotak-katik, kita langsung klik OK aja.
Oke, nah kita langsung placing di sini. Nah, ya. Ini saya delete dulu potongannya. Nah, setelah itu kita cek di 3D. Nah, dia jadi seperti ini, ya. Nanti jadi kalau menggunakan grid system kita nggak usah setting-setting yang ininya lagi, ukurannya lagi, karena di sini sudah bawaan template-nya yang saya buat gitu ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah merubah si grid ini nih, agar dia kelihatan di lantai satu gitu. Nah ini kan belum kelihatan di lantai satu, di lantai atap juga nggak kelihatan. Di basement juga tidak ada grid di sini, ya. Nah, caranya supaya kelihatan gridnya adalah kita rubah dia jadi all story. Nah, pokoknya setelah urutannya kita memplacing grid di sini, langsung klik grid di sini. Nah, grid itu adanya di more. Di more, klik gridnya, baru CTRL A. CTRL A itu artinya kita seleksi semuanya. CTRL A. Nah, nanti hijau-hijau semua nih si balok si kolom apa namanya? Gridnya gitu ya. Nah, habis itu kita CTRL T atau kita buka setting dialognya. Nah, ini show on story-nya kita rubah jadi all story supaya apa? Supaya terlihat di semua story-nya. Coba kita ke lantai satu. Nah, grid-nya sudah ke bawah ke atas ya, gitu ya. Kemudian kita lantai atap, nah sudah ada grid-nya. Lantai basement, nah sudah ada grid-nya gitu ya. Nah, sebenarnya dia grid-nya home-nya adalah rumahnya itu di lantai dasar, tapi dia terlihat di semua story gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kayak gini, eh, kalian mengcopy semua gridnya nih, CTRL A gridnya, ini kan seleksi semua. Nah, kalian CTRL C, kalian ke lantai satu, CTRL V di sini gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kayak gini nggak boleh ya. Jadi nanti minusnya di potongannya nanti akan double ininya, gridnya gitu ya. Nah, jadi kalian nggak boleh pakai CTRL C. Harus menggunakan cara tadi ya, pakai klik semua gridnya, CTRL A, kemudian CTRL T, nah baru ubah home story-nya menjadi all story, udah kayak gitu. Nah kalau saya setting dari template-nya ternyata nggak bisa ya, jadi harus kalian rubah sendiri jadi all story, agar di lantai atasnya terlihat gridnya. Nah itu untuk yang grid system ya. Nah kemudian langkahnya setelah kita masukin grid, kemudian setelah kita rubah gridnya menjadi all story, nah langkah yang ketiga adalah kita menghapus-ngapusin balok yang nggak perlu gitu ya. Nah contohnya gini, kalau untuk di denahnya kan eh, kalau kita buka denah lantai dasar. Nah ini, nah denah lantai dasar kan di depannya tuh nggak ada balok ya, berarti kita hapus aja baloknya gitu yang di arsiteknya. Nah, ini berarti kita nggak perlu di sini. Kita delete baloknya, delete. Terus kolomnya juga nggak perlu kita delete. Semuanya di delete yang nggak perlu. Ini semuanya delete. Ya. Pokoknya yang perlu 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 pembalokan aja gitu ya. Nah, atau kalian bisa buka di rencana pembalokan. Dia adanya di gambar struktur. Ya, gambar struktur lantai dua lantai nah ini. Yang mana ya? Gambar kolom. Nah, ini rencana kolom dan balok ya. Nah, ini kalian ikutin seperti ini. Kira-kira balok mana yang harus dihapus gitu. Nah, ini jadi saya jadikan dua layar. Nah, kayak gini ya. Nah, misalkan ini kan nggak perlu nih balok dari sini. Nah, kita tahan CTRL aja sampai dia keluar kayak gunting. Kita cut, cut, cut yang nggak perlu gitu. Terus belakang ini kan, nah ini kan taman nih. Nah ini nggak mungkin ada pembalokan di sini. Jadi kita tahan aja CTRL-nya, kita klik, kita trim, trim lagi. Yang ini trim juga nggak perlu. Pokoknya nggak perlu-perlu baloknya kita trim semua. Ini juga trim. Ini nggak juga butuh kolom, nggak ada kolom di taman kan. Ini juga belakangnya nggak usah ada kolom, kita hapus semua. Nah, sampai dia membentuk seperti ini ya, pembalokan dan kolomnya. Nah, katakanlah saya sudah selesai semuanya mirip seperti ini ya. Nah, contohnya kayak gitu, katakanlah udah selesai nih. Nah, coba sekarang selanjutnya adalah tahapnya kita membuat dinding ya.
Tahap keempat adalah membuat dinding. Tadi kan tahap pertama membuat grid, kemudian tahap kedua kita rubah ini menjadi alas story, ya. Kemudian ini alas story. Kemudian yang tahap yang ketiga kita hapus-hapusin balok dan kolomnya sesuai gambar yang apa namanya denah kolom dan balok. Nah baru tahap keempat kita ngebuat dinding ya, gitu ya, desain dinding. Nah ini udah pasti udah bisa semua kan ya. Oh iya, toolbox-nya saya matiin tadi. Toolbar, palette, toolbox. Nah, dinding. Nah, ini langsung aja. Jadi udah di setting. Nah, kita klik di sini, paling bawah, kiri bawah. Nah, ini kok begini. Nah, ini karena kalian belum rubah reference line-nya gitu. Ubah jadi yang inside face. Nah, jadi dia di atasnya balok. Sorry, di bawahnya balok. Sini, sini, dan ke bawah. Klik 2 kali kalau endingnya. Nah, gitu. Ya, baru setelah ini buat yang dalamnya, tinggal rubah ininya menjadi center. Nah, udah buat sesuai dengan alur yang pembalokan ya. Jadi udah enak sekarang. Saya ini ngasal ya. Contohnya seperti inilah. Nah, jadi ketika pakai grid system kita udah bisa tahu ya posisi dindingnya itu di mana. Oke. Kalau ada salah kayak gini ya, jangan escape ya, tapi pencet backspace. Nah, kayak gitu. Jadi ke perintah sebelumnya. Klik 2 kali. Nah, kayak gitu. Contoh katakanlah seperti ini. Nah, sekarang udah hampir jadi denahnya gitu ya. Nah, baru yang tahap selanjutnya eh, kalau dinding sudah, kita langsung mengerjakan pondasi ya. Nah, sekarang kita sudah punya referensi dinding ya. Oke, sekarang kita kalau untuk buat pondasi kita harus ke basement ya. Jadi buat pondasi bukan di lantai dasar tapi di basement. Oke. Nah, jadi di basement itu kita harus nyalain trace reference. Nah, trace reference yang ini nih. Nah, yang kotak ada bayangannya, klik trace reference-nya, kemudian klik panahnya, klik yang paling bawah trace reference. Nah, kita rubah ini jadi above ya. Above itu artinya kita akan melihat referensi yang ada di atasnya. Kalau referensi yang ada di bawahnya nggak ada ya, karena kan basement di bawah basement nggak ada lagi tuh gambarnya. Nah, jadi kita pakai yang above ya. Jadi di atas. Kita nggak mau ngintip ke atas. Nah, ngintip di atas ada apa? Ada lantai dasar yang mana di situ sudah saya berikan dinding. Nah, jadi ketika saya ingin buat pondasi, saya harus punya referensi dinding yang atasnya gitu ya. Nah, sekarang kita buat pondasi. Nah, pondasi yang pertama adalah pondasi batu kali ya. Nah, ini ya pondasi batu kali. Nah, jadi pondasi batu kali itu dia minjem toolsnya si dinding gitu ya. Minjem toolsnya si dinding. Jadi mau nggak mau di sini layernya harus kita rubah jadi struktur pondasi. Jadi kalau buat apapun jangan lupa dilihat layernya gitu ya, dilihat layernya. Kemudian geometri metodenya menjadi yang ini ya, chained ya, yang berlanjut. Nah kemudian referensinya benar tengah. Nah kemudian yang harus dirubah lagi ini strukturnya harus yang kanan. Ya kemudian pilih di sini custom, pilih yang pondasi setengah dulu ya, pondasi setengah batu kali. Nah, kemudian yang harus dirubah lagi adalah home-nya. Home-nya harus di lantai dasar. Kenapa lantai dasar? Karena sebenarnya kita ngerjain ini pondasi di basement. Cuma dia sebenarnya dia tergambarnya di lantai dasar gitu. Nah, kemudian top-nya not linked nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian tahap yang ketiga kita cek lagi CTRL-T. Nah, di sini di template-nya sudah saya rubah menjadi project with overhead. Jadi kalian nggak usah ubah-ubah lagi di sininya gitu ya, nggak usah pencet CTRL-T. Jadi yang harus kalian rubah ketika kalian ingin mengerjakan fondasi adalah kalian harus ke basement, kemudian klik dinding, layernya diganti jadi struktur fondasi, kemudian ininya strukturnya menjadi yang profile yang paling ketiga, kemudian
rubah ini jadi pondasi setengah batu kali dan home-nya rubah menjadi lantai dasar. Oke, sekarang sudah oke nih semua nih. Kita tinggal placing di sini. Di sini, paling bawah, di sini dan paling bawah. Klik 2 kali. Nah, oke, sekarang kalau sudah kita buat pondasi yang full ya. Pondasi yang ubah berarti pondasi yang batu kali biasa. Nah, kita tinggal ngikutin dinding aja, dinding yang di atasnya ini yang merah-merah gitu ya. Referensi yang ada di atasnya. Sini, klik 2 kali. Lagi di sini, sini klik 2 kali. Lagi di sini, dan klik 2 kali di sini. Nah, udah jadi sekarang pondasi gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ada kasus kalian lupa nggak rubah home-nya, yang kita kan tadi ngerjain di basement, nah home-nya lupa dirubah jadi masih basement gitu. Nah, nanti hasilnya dia akan ke bawah kayak gini ya. Jadi home-nya harus di lantai dasar kalau si pondasi itu. Tapi kita ngerjainnya di basement. Nah, jadi deh rencana pondasi cepet kan. Nah, untuk ini rencana pondasi itu nggak ada ukurannya dia. Contohnya kayak gini nih, di lantai dasar dia ada ukurannya, bawaan yang dari grid. Nah, ini ada ukurannya. Nah, cuman di basement dia tidak ada ukurannya. Nah, jadi kita harus manual ngasih ukuran. Ngasih ukuran di Archicad sangat cepat sekali. Kita tinggal buka dokumen, klik dimension tool, ya, kemudian klik yang ini nih, yang paling kiri. Udah tinggal kita kasih ukuran aja per pondasinya, yang per pondasi ini. Ya, oke. Sebelumnya saya contohin dulu deh bagaimana cara membuat pondasi yang tapak. Oke, ini kan clear ya pondasi batu kalinya. Nah, sekarang yang pondasi tapaknya. Nah, pondasi tapak tuh yang pondasi yang bawah ya, yang kotak. Nah, dia sama udah masuk template juga di objek. Nah, tapi dia bukan di dinding ya. Kalau pondasi batu kali dia adanya di dinding. Nah, kalau pondasi yang tapak dia adanya di objek sama kayak tadi atap. Nah, jadi kita klik objek, desain objek, kita Ctrl T. Nah, terakhir kan tadi kita searching di sini atap ya. Nah, kalian kalau untuk pondasi tapak klik aja langsung tapak. Nah, klik tapak nanti di sini muncul dua, pondasi tapak dan pondasi setengah gitu ya. Nah, kalau saya biasanya pakai pondasi yang setengah dulu. Oke, kita oke. Nah, kita langsung placing di sini. Nah, nanti pondasi ini kan agak susah nih diambilnya. Nah, ini biasanya diarahin kursornya di paling pojok. Kemudian jangan lupa pencet shift ya, agar enak ngambilnya. Nah, kayak gini kalau udah biru-biru kita klik. Nah, baru kita rotate Ctrl E. Begini. Nah, kita Ctrl D. Nah, kita masukin ke sini. Nah, tengah-tengahnya harus di sini. Nah, kayak gini. Pas kayak gini ya. Nah, jangan lupa juga dicek lagi, make sure ininya harus struktur pondasi ya, layernya harus struktur pondasi karena dia memang pondasi. Nah, kita lihat ke 3D-nya coba. Nah, ini kenapa gini Pak, melayang gitu ya. Sama kayak tadi, pondasi selalu dia adanya di home-nya lantai dasar gitu ya. Terubah. Nah, Ctrl T ini berubah jadi lantai dasar. Nah, kita Ctrl T lagi. Positioning project to zero-nya. Nah, untuk khusus nih pondasi tapak setengah dan full yang pondasi tapak biasanya. Nah, ini dirubah jadi min 200. Min 200. Oke. Nah, seperti ini ya. Semuanya dirubah jadi min 200. Nah, tapi enaknya sih gini, kalian buat dulu lengkap pondasinya. Saya ulang lagi. Kita searching lagi objek, kita placing dulu pondasi tapak
Di luar, biasanya saya di luar dulu. Kemudian kita klik objek lagi tadi, kita yang ke yang pondasi setengah. Oke. Nah, ini tinggal kita rotate, ini kita CTRL-D, kita masukin sini. Nah, ini yang pondasi fullnya. Nah, klik selalu di pinggirannya ya, agar dia hijau-hijau kayak gini. Kita CTRL-D, kita klik tengahnya, kita taruh di sini. Nah, jangan lupa kalau udah gini, dua gini, jangan pencet objek lagi gitu ya. Jangan ngambil dari sini lagi. Tinggal ini di CTRL D aja. Ini di copy paste banyak. Caranya klik CTRL D, terus CTRL Alt. Nah, sampai kursornya ada plus 2 gitu. Nah, ini bisa berkopi berkali-kali. Nah, klik di sini, ini. Ini contoh aja ya denahnya seperti ini. Nanti yang kalian kerjakan akan berbeda. Ini saya hanya menunjukkan bahwa yang di template tuh adanya ini gitu ya. Adanya pondasi ini, kemudian ada atap tadi ya. Dan ini juga yang pondasi setengah saya akan copy ke bawah tadi. Oke, CTRL. Nah, nanti ketika ujian lakukan ini dengan cepat ya. Jadi nanti nggak ada lagi yang mikir-mikir gitu. Ini gimana sih gitu. Nah, jadi banyakin latihan. Dan juga kalau nge-flashing kayak gini jangan ragu-ragu, tek 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 gitu, yang cepet. Karena ya kita target 20 gambar dalam 3 hari gitu ya. Jadi harus benar-benar cepat ngerjainnya gitu ya. Kemudian ini juga kalau misalkan copy ke sini tinggal rotate aja. Ctrl E, rotate ke sini. Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E, copy ke sini, putar. Nah, Ctrl D lagi masukin ke dalam. Nah, Ctrl D lagi ke atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi deh sekarang pondasi. Nah, tapi Pak, ini kok melayang pondasi yang bawahnya. Nah, gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kerjain ini dulu, flashing dulu. Nah, baru kalau udah selesai semua, semuanya diseleksi. Nah, baru kita CTRL T, ubah dia menjadi min 200. Min 200. Enter. Nah, jadi dia masuk ke dalam pondasi, struktur pondasi ininya. Jadi double ya, pondasinya batu kali dan foot plate gitu ya. Oke, sekarang kita coba potong. Kita potong dokumen section tool, kita potong di sini contohnya. Nah, kemudian kita masuk, klik kanan, open with current view setting. Nah, dia langsung menjadi potongan seperti ini, gitu ya. Nah, itu cara untuk memplacing pondasi tapaknya, gitu. Jadi udah ada di template-nya. Gitu. Kalian ubah tadi yang ininya, to project zero-nya menjadi min 200. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat lagi PDF-nya. Nah, tadi atap udah ya, jadi atap udah rangkanya semuanya kuda-kuda codingnya semua sudah satu paket di sini sudah masuk. Tinggal kalian buat ininya aja sih penutup atapnya. Nah, ini harus dibuat manual gitu ya, harus dibuat manual. Jadi ini nggak pakai template. Nah, kemudian yang selanjutnya grid system juga udah ya tadi ya, awal-awal. Nah, kemudian selanjutnya set plan nih. Nah, set plan sebenarnya udah jadi. Jadi ketika kalian ke lantai dasar, nah kalian kan buat denah ini kan denah kalian yang kalian kerjakan. Nah kita kita ke quick setting ke kanan bawah. LCO-nya kita rubah menjadi set plan. LCO arsitektur set plan. Nah kayak gini. Nah di sini posisi denah yang kalian kerjakan nggak pas dengan yang ada di set plan-nya. Nah kalian denah kalian harus di bawah sini ya, lokasi tapak harus di sini. Nah, jadi kita ini lagi geser lagi, kita ke 3D lengkap. Nah, pokoknya kalau ada aneh apa-apa ke 3D lengkap aja. Nah, ini kita seret ke kiri. Kita kira-kira dulu.
Nah, di sini coba kita cek lagi ke set plan. Nah, kurang kiri lagi ya. Kita ke ini lagi, tuh dilengkap lagi. Kita geser dikit lagi. Tinggal di Jadi seharusnya sebelum kalian buat dinding, kalian harus memposisikan dulu apakah si bangunan ini sudah sejajar dengan set plan yang ada di tempat ini. Nah, ini sudah lumayan sepertinya sih. Nah, gitu. Jadi ketika nanti kalian diminta gambar set plan, nah kalian tinggal buka di sini RCO-nya set plan aja gitu ya. Nah, kalau di sini kalau dibuat 3D lengkap, nah nanti yang set plan bagian set plan-nya akan menghilang. Kita rubah menjadi yang set plan lagi. Nah, di set plan ini kalian hanya menambah kayak mobil, kemudian pohon, nah itu semuanya ada di objek desain, objek tool. Nah, kalian klik lagi CTRL-T. Ini kalian searching aja tree gitu ya, tree pohon. Nah, ini kalian klik ini, terserah yang mana aja. Nah, ini di sini ada pilihannya, pohonnya macam-macam. Kalian bisa pilih. Nah, kalian langsung flashing aja di sini. So layer, nah gitu. Nah, tinggal ini di copy banyak ya. Tinggal di CTRL dia, CTRL copy banyak gitu ya. Nah, ini kalian lakukan ketika gambarnya sudah mau diplot. Nah, karena pohon sendiri itu bisa memperberat model kalian ya. Misalkan kalian udah awal-awal nge-flashing si pohon ini. Nah, dia arsiteknya akan berat gitu ya. Nah, makanya kalian kalau untuk eh, buat set plan akhir-akhir aja gitu ya. Pohonnya dan segala macam pas terakhir aja. Gitu. Oke, selanjutnya set plan udah. Nah, saya akan tunjukkan 3D yang sudah jadinya ya. Katakanlah ini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, dia jadi bangunan harus benar-benar pas di sini di bawah lokasi tapak. Nah, nanti set plan-nya mungkin ditambahin kayak tumbuhan pohon seperti ini. Lalu mobil juga ditambahin di sini. Nah, semuanya itu ada di sini ya di objek, objek tool. Tinggal cari di sini. Misalkan mobil berarti bahasa Inggrisnya car. Nah, ini semuanya udah ada di sini. Nah, ambil mobil jangan yang berat, ya, tapi yang biasa aja yang kayak gini-gini gitu ya. Yang paling bawah. Jangan yang ini terlalu berat. Gitu. Nanti modelnya jadi berat. Kemudian misalkan kita mau ngeplot rencana pembalokan, ya udah kita rubah LCO-nya menjadi denah pembalokan. Nah, di sini udah muncul semua nih balok sama kolomnya gitu ya. Jadi tapi dindingnya nggak ada, udah ke filter. Nah, tinggal kita ngebersihin yang kayak gini-gini nih, detail-detail gini. Caranya adalah kita hide dulu. Klik detailnya, klik kanan, kita hide, kita layer, klik layer, kemudian hide. Nah, jadi bersih semua kayak gini. Baru kita plot. Nah, plotnya sama ya caranya seperti yang saya contohkan di video tutorial. Tinggal klik kanan, di sini lantai dasar, kemudian save current view gitu ya. Save current view, kita create aja langsung. Nah, kalau rencana balok, sebenarnya ini kolomnya harus diblok ya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh arsiran seperti ini. Nah, caranya gimana supaya ngeblok? Nah, nggak usah kita seperti AutoCAD, kita harus nge-hatch ulang gitu. Tapi di sini tinggal ubah ininya menjadi tadi zona pembalokan, kemudian kita rubah ininya GOC-nya nih menjadi yang GOC Preliminary Pattern Plan. Nah, dia otomatis jadi hitam seperti ini. Itu ya. Jadi kalau untuk rencana kolom dan balok yang harus dirubah adalah ini LCO-nya dan pembalokan dan GOC-nya menjadi Preliminary Pattern Plan. Nah, baru setelah ini kita hide ininya detailnya. Kita klik layer, hide, nah, baru kita screenshot gitu. Di kanan lantai dasar kita save current view, kita create. Nah, dia nanti munculnya di dunia kedua, paling bawah nih, di lantai dasar. Tapi dia namanya bukan denah pembalokan, dia masih denah lantai dasar gitu ya. Nah, setelah dari dunia kedua, ini kita namain dia menjadi denah rencana balok. Rencana balok. Nah, sebenarnya nambang ini juga sebenarnya nggak boleh ngasal yang di dunia kedua. Kita harus cek dulu di dunia ketiganya.
di rumahnya mana nih rencana kolom dan balok. Nah, nih di struktur, di folder struktur rencana kolom dan balok. Nah, di sini udah saya sediakan legenda ya, Pak Badri ya. Ya, Legenda legenda. ya. Tapi di sini mungkin karena ininya ya, filternya masih LK-Plan. Nah, jadi harus kalian rubah jadi yang 3D lengkap. Nah, nanti keluar ini legendanya. Nah, kalau misalkan kayak kasusnya tadi nggak keluar tulisannya. Nah, ini mungkin kalian LCO-nya masih yang dana arsitektural atau masih yang K-Plan gitu. Nah, kalian rubah semuanya jadi yang 3D lengkap. Nanti dia muncul sendiri di sini. Nah, untuk katakanlah ini masih kosong ya kayak gini ya. Nah, ini saya mau masukin rencana balok di sini. Nah, berarti nama yang di dunia kedua harus gini juga sama ID-nya. 07 rencana kolom dan balok. Berarti kita namain yang di sininya 07 rencana kolom dan balok. 07 rencana kolom dan balok. Kolom dan balok. Nah, kita oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke dunia ketiga. Nah, kita ke rumahnya rencana kolom dan balok. Nah, baru kita masukin gambarnya. Gambarnya masukinnya adalah kita klik dokumen, klik yang ini drawing tool, klik tengah-tengahnya. Nah, dia selalu adanya paling bawah. Jangan scroll kayak gini, tapi langsung aja ininya tarik ke bawah. Nah, dia paling bawah. Nah, ini rencana kolom dan balok. Nah, ini ngelink yang di dunia kedua. Kita place. Nah, ini gambarnya sudah masuk di rumah yang ada di sini. Di rencana kolom dan balok. Nah, ini tinggal kita rubah menjadi skala 1:100. Nah, dia langsung otomatis mengecil ya sesuai dengan ukuran kop A4 ya. Ini tinggal kita kecilin yang bagian zona hijau-hijaunya ini. Nah, ini kita kecilin, caranya adalah klik pinggirnya ya, pinggir hijau-hijaunya. Nah, kemudian beberapa kalian mungkin masih bingung nih, keluar kok nggak bisa ditarik-tarik gitu. Ada yang kayak gini, kayaknya sih masih ada yang kayak gini nih. Nah, itu harusnya pakai yang ini ya, pakai offset edges, tarik. Nah, ini juga kita tarik. Pokoknya offset edges itu sering dipakai nanti ketika ujian LSP. Nah, kita tarik ininya. Oke, kayak gini. Nah, kemudian jangan lupa title. Kita Ctrl T. Nah, ini titelnya kita rubah jadi yang linear ya. Linear, kemudian title teksnya menjadi agak besar ya, 5 atau 6 boleh. Nah, ini. Ctrl T lagi. Ya, ini titelnya nggak ada ya Pak ini ya. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini nggak muncul titel. Jadi kita rotate, misalnya kita rotate, jadikan 90. Nah, contohnya seperti ini gitu ya kalau untuk upload. Nah, kalau udah, baru kita ke dunia keempat. Nah, di sini jangan lupa nih mengubah yang atasnya yang tadinya view menjadi layout gitu ya. Nah, kadang kalian udah klik ini, kemudian udah publish, nah malah nggak keluar gambarnya, malah aneh gambarnya. Nah, karena penyebabnya ini, kalian masih di dalam views, bukan layout. Harusnya kan layout ketika mau upload. Nah, jadi kita sudah menggambar denah rencana kolom dan balok. Nah, ini berarti. Nah, ini kita klik selected item, kemudian kita publish. Gitu ya. Nah, nanti dia sudah nge-publish di sini. Nah, tapi masalahnya adalah ada di beberapa anak ketika sudah nge-publish kayak gini, nyariin gambarnya tuh nggak ada gitu. Di foldernya tuh nggak ada, nyari-nyari ternyata nggak ketemu gitu. Nah, caranya adalah gampangnya, tinggal ini aja, tinggal kalian rubah klik kanan di sini di uji kompetensi, klik kanan, kemudian publish property. Nah, ini dirubah path-nya ya. Path itu artinya tujuannya. Dia mau nge-save-nya tuh kemana. Nah, ini kita browse, kita pilih yang desktop aja. Desktop. Jadi kalian apa-apa semuanya save data semuanya ada di desktop. Kita oke desktop. Nah, kita oke. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita publish lagi. Select item, publish. Oh, sorry.
Ini saya ke publish semuanya. Jadi kita klik dulu mana yang mau dipublish, contohnya kayak rencana kolom dan balok. Kita selected item, kita publish. Nah, kalau udah centang, kita close, kita cari di folder desktop tadi ya. Kita ke folder desktop. Nah, di sini gambarnya tuh dia berupa folder. Nah, ini folder gambar MUK. Nah, kalau nanti kalian foldernya namanya gambar sertifikasi. Dia selalu folder ya, seperti ini. Nah, baru masuk uji kompetensi dan yang tadi saya upload adalah gambar arsitektur ya. Nah, ini gambar struktur, saya rencana kolom dan balok. Nah, ini. Nah, ini hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi yang ini kan gambar yang sudah jadinya, maksudnya yang masih gambar yang pembekalan ya. Kalau di template-nya uji sertifikasi, ya itu nanti kalian kalau ingin ngupload, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah ke master ya. Ke master A4 pop SMKN 1. Nah, ini katakanlah kalian udah semua nih, udah selesai semua gambarnya. Udah selesai semua, kemudian kalian ingin ngupload. Nah, di dunia ketiga, hal yang harus kalian lakukan adalah harus ke dunia ketiga, ke apa namanya layout book, kemudian masuk master, ya klik 2 kali master, kemudian A4 atau SMK 1. Nah, kalian rubah nama kalian di sini gitu ya. Jangan sampai kalian udah ngupload banyak, lupa ganti nama. Gitu. Tulisannya nama siswa gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kalau yang lainnya kayak layout name, kayak judul-judul gambar, kemudian skala, tanggal, kode gambar, jumlah gambar, nomor gambar. Nah, itu semuanya sudah ngeling semuanya ya. Ketika kalian upload nanti. Oke, saya akan demonstrasikan sekarang. Nah, hal yang pertama adalah tadi masuk master, masuk ke A4, ke SMKN 1, kemudian ubah nama kalian. Contohnya nama saya. Kalau udah klik 2 kali di sembarang. Nah, nanti kalau udah rubah nama, kalian tutup masternya klik 2 kali. Nah, jangan diubah-ubah lagi masternya. Kenapa? Karena di master itu nggak boleh dirubah-rubah sebenarnya. Karena untuk mengedit kopnya. Nah, yang harus diedit di master itu hanya di nama kalian aja gitu ya. Yang lain jangan dirubah pokoknya. Hanya nama kalian saja. Nah, baru setelah itu tutup masternya. Kita misalkan contoh sekarang mau ngupload denah lantai 1. Nah, berarti lantai kita ke rumah lantai dasar. Nah, sini. Nah, di sini di dunia ketiga lantai dasar di sini sudah ada template-nya nih. Udah ada catatan kayak legenda, catatan dimensi menggunakan satuan sentimeter, spasi dan bla 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 bla. Nah, ini jangan dihapus. Ini sudah template dari sananya gitu ya. Agar nanti gambar kalian lengkap. Nah, kita ke lantai rumah lantai dasar, ke ya rumahnya lantai dasar yang dunia ketiga. Nah, sekarang kita plot coba lantai dasar. Denah lantai dasar. Nah, denah lantai dasar, LCO-nya jangan jangan yang set plan gitu ya. Nah, ya kenapa? Karena jelek ini kelihatan nih, yang ada kelihatan ini dan ini. Nah, filternya kita ganti filternya menjadi LCO denah arsitektural. Nah, gitu ya. Jadi ingat ya kalau denah dia selalu LCO-nya denah arsitektural. Kalau mau denah set plan ya set plan. Kalau mau denah pola lantai ya pola lantai. Kalau mau plafon ya plafon. Kalau mau kayak tadi denah pembalokan ya pembalokan gitu ya. Oke, jadi ada rumahnya sendiri. Kemudian ini GOC-nya jangan lupa kita rubah jadi yang primary pattern plan agar dia kolomnya menjadi hitam seperti ini. Oke, kalau sudah langsung kita, oh ya jangan lupa ya nanti jangan jangan kira nanti kalau saya ngupload kayak gini ya kalian nanti nggak buat keterangan gambarnya. Sebenarnya di Dena itu ada macam-macam, ada slab, ada yang lain-lain. Nah, ini saya cuman contohin bagian yang uniknya aja yang ada di dalam template-nya. Kalau nanti selebihnya nanti kalian harus pakai slab dulu nih di sini. Oke, mungkin saya akan demonstrasikan dulu bagian ini ya, mesh ya. Nih, kalau kita klik mesh, nah di sini di meshnya kebetulan sudah saya setting jadi ketinggiannya ketebalannya 130 gitu ya. Untuk ketinggian meshnya itu min 10 gitu ya. Karena kan untuk slab nanti kita buat 00. Nah, kalau untuk meshnya kita buat min 10. Kemudian ketebalan 130. Nah, ininya pun saya sudah rubah menjadi tanah uruk ya. Dan ininya overhead surface-nya menjadi rumput. Ini kita oke aja. Nah, kita klik dari sini.
kalau mesh sampai kanan bawah. Nah, gini. Nah, dia langsung keluar rumput seperti ini. Ya, kalau di 3D-nya tuh jadi seperti ini. Nah, ini ya. Oh, ini ternyata ke move ya Pak Giri ya. Mungkin karena Iya, harusnya kalian kopinya dengan pondasinya eh, gitu. jadi ketika kalian main grid system awal-awal pokoknya awal-awal ini harus dinyalain itunya set plan-nya. Nah, baru kalian di sini klik design grid system. Oke, kita oke. Nah, show layer, nah klik di sini. Oke, show layer semua. Nah, ini dirubah semua, di move ke tengah-tengah sini. Nah, nah, baru deh kalian gambar lengkapin pondasinya gitu ya. Salah tadi seharusnya tahap buat grid kita geser dulu ke sini tengah-tengah set plan gitu ya. Jadi ininya LCL-nya jadiin set plan dulu agar kalian bisa di tengah-tengah sini. Nah, saya tadi terlanjur. Saya udah ngerjain di sini denahnya udah lengkap sama pondasinya. Nah, ketika saya move lupa pondasinya nggak ke bawah. Nah, jadi akhirnya seperti tadi, seperti ini gitu. Nah, ini saya geser aja pondasinya. Nah, cara kalau mau pondasi kan nih kelamaan nih, seleksi satu-satu gini. Cara cepetnya adalah gini. Pencet Ctrl F, nah klik add, kemudian klik layer, kemudian add lagi. Nah, dia kan muncul di sini. Nah, klik yang kanannya mata nih, panah. Nah, cari yang struktur pondasi. Struktur pondasi. Nah, kemudian kita klik plus. Nah, dia langsung ke seleksi semua seperti ini. Nah, langsung kita move nih. Langsung move ini. Nah, kalian siapin pertanyaan ya di komentar ya. Kalau ada yang bingung nanti saya tambahkan lagi, saya jelaskan lagi. Ini, nah sekarang kita sudah punya mesh. Nah, langkah yang selanjutnya mesh, setelah mesh adalah kita slab ya. Slab itu adalah lantai. Nah, katakanlah slab mulainya dari sini ke sini ya. Contoh ya seperti ini. Nah, baru langkah yang kedua jangan lupa pola lantai. Nah, nah langsung muncul pola lantainya. Nah, ada kasus Pak, kenapa pola lantai saya nggak kelihatan? Nah, karena ininya GOC-nya masih yang DWD arsitektural struktural gitu ya, makanya kosong, nggak ada pola lantainya. Nah, ini harus dirubah jadi yang arsitektural, sorry, preliminary pattern plan, agar kelihatan pola lantainya. Nah, sekarang kita lihat lagi 3D-nya. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Ini ada slab, Sebentar Pak. dan yang bawahnya adalah mesh. Seperti ini. Kita lihat lagi ke lantai dasarnya. Nah, ini udah hampir jadi ya lantainya. Nah, kemudian langkah selanjutnya nanti mungkin kalian bisa lihat di YouTube saya cara membuat denah dengan ada keterangan, terus kemudian ada apa lagi. Nah, itu tinggal ngikutin aja di yang ininya, di denahnya ya, yang udah jadinya, di PDF-nya. Ini contohnya yang udah jadi kayak gini denahnya. Denah lantai dasar. Nah, kayak gini ya. Nanti kalian buat ininya, keterangannya, kemudian buat jendela ya, jendela, pintu, semuanya udah ada ya. Tinggal di flashing aja. Nah, kemudian ini ada beda kan material. Nah, ini tinggal kalian tambahin aja slabnya gitu ya. Gitu semuanya ada deh nanti di tutorial saya tuh yang di YouTube. Saya share lagi nanti linknya. Nah, pokoknya intinya teknisnya aja kalian tahu tuh gimana cara buat ini mesh gitu, kemudian cara buat slab gitu ya. Ini kan kalau slab kan kita masih bisa edit-edit lagi, bisa kita tarik-tarik lagi seperti ini, ya kan. Kemudian ada lagi metode yang lain nih selain yang offset edges ada yang tarik-tarik seperti ini. Nah, kayak gini kita tarik sini ya, agar dia misalkan kalian mau buat slab teras sendiri, ya. Ini kalau mundurin aja. Nah, tambah lagi slabnya untuk yang terasnya, contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, misalkan polanya mau beda, ya udah pencet Ctrl T.
Kemudian rubah modelnya nih menjadi yang terserah, misalkan menjadi keramik 30-30 gitu. Nah, ini bisa berubah gitu ya. Pokoknya jangan sampai ada slab yang timpang tindih, kayak misalkan ini saya tindihin ke sini. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus di minus dulu, harus ditarik-tarik dulu kayak tadi. Ditarik-tarik ke sini gitu ya. Nah, gitu. Oke, contohnya ini sekarang katakanlah saya udah buat denah nih lengkap. Udah contohnya mungkin seperti yang ini ya. Nah, seperti ini. Katakanlah udah lengkap seperti ini. Nah, kita screenshot. Nah, tapi screenshotnya jangan dalam posisi filter yang set plan ya, tapi harus filter yang denah arsitektural karena dia kan denah ya. Jadi harus hasilnya arsitektur denah arsitektural. Nah, kayak gini. Karena dia ketika saya rubah jadi set plan, dia nggak ada gridnya tuh, gridnya bakal hilang tuh. Jadi harus yang denah arsitektural. Nah, baru kita screenshot, klik kanan lantai dasar, create save current view, kita create aja. Nah, baru kita ke dunia kedua. Nah, ini lantai dasar ya. Oke, kita cek di dunia ketiga. Nah, lantai dasar apa kodenya? Kodenya 03 ternyata di sini di rumahnya di dunia ketiga. Ya udah kita balik lagi ke dunia kedua. Kita rubah dia klik kanan, rename 03 gitu ya. ID-nya 03, nah bawahnya tetap namanya lantai dasar. Kita cek lagi. Nah, benar ya 03 lantai dasar. Nah, kita klik dua kali di sini. Nah, kita sekarang sudah masuk ke rumahnya si lantai dasar. Nah, ini kenapa Pak merah? Apa bedanya sama yang master tadi? Master tadi kok warnanya hitam gitu. Nah, ini kan udah nama saya. Jadi ini master itu kita untuk ngedit-ngedit ininya kayak namanya gitu ya. Kalau di kita ke master lantai 4, A4, nah ini kita bisa edit-edit. Nah, nama saya gitu ya edit. Nah, selebihnya kalau misalkan kita udah masuk ke rumahnya masing-masing gambar ke lantai dasar tadi, nah ini udah nggak bisa diedit gitu ya. Nah, yang lain juga udah nggak bisa diedit karena udah merah warnanya. Nah, kemudian ketika bedanya di rumah ini, nah dia di sini udah ngeling lantai dasar. Misalkan ini rumahnya lantai dasar, dia titelnya judulnya udah langsung lantai dasar. Nah, kalau skalanya masih kosong. Nah, coba ya saya masukin gambar yang screenshot tadi. Klik ini, drawing tool, klik tengah, kemudian yang paling bawah, lantai dasar, kita place. Nah, dia langsung keluar gambar seperti ini. Jangan lupa kita rubah scale-nya nih jadi 1:100. Jangan lupa kita pepetin. Nah, ini kenapa kayak gini? Nah, karena belum kita rubah pet paletnya. Kita rubah jadi offset edges kayak tadi, kayak gini. Lakukan dengan cepat ya nanti pas uji sertifikasi, jangan lemot ngerjainnya gitu ya. Ini tarik ke atas ini. Nah, itu kemudian yang langkah selanjutnya ubah lagi titelnya CTRL-T, titel ubah jadi drawingnya menjadi yang linear, kemudian title teksnya menjadi 4 atau 3, nggak apa-apa, nggak masalah, menyesuaikan, kita oke aja. Nah, dia langsung berubah seperti ini. Nah, ini boleh kalian rotate gitu ya, kalian CTRL E, terus rotate, ini, sorry, CTRL E, klik ini, dan klik ini, saya biasanya klik 90 gitu. Nah, sekarang gambarnya sudah pas ya. Nah, kemudian ini jangan di delete ya. Pokoknya ini selalu ada dia di sini di bawahnya. Udah ada tersedia di dunia ketiganya gitu ya. Kalian nggak usah buat ini lagi. Nah, setelah ini kita selanjutnya adalah ke dunia keempat. Nah, tapi kita cek dulu kopnya udah benar gak? Nah, ini lantai dasar udah ngeling ya. Dia ngeling sama yang judul titel ini. Kemudian skalanya, nah skalanya udah ngeling juga nih, ngeling sama yang ada di sini gitu ya. Jadi kita nggak usah rubah-rubah lagi. Terus tanggal kalian buatnya sudah ada di sini 9 Mei ya, tanggal hari ini. Kemudian kode gambar benar nih 03 ya kan, 03 tuh. Yang ada di dunia kedua 03 juga. Yang ada di rumahnya juga udah 03 benar, 03 nama kodenya. Terus jumlah gambar, nah ini jumlah gambar keberapa? Maaf ya, ini saya ternyata kebalik nih kayaknya nih. Jumlah gambar harusnya yang ini, yang bawah 20. Nah, nomor gambar harusnya yang 3. Jadi
Gimana cara benerinnya? Caranya benerinnya di masters. Di masters, klik yang A4. Nah, ini saya tukar. Ini di atas. Nah, nanti kalian nggak usah ngedit-ngedit yang ini ya. Jadi kalian pas ke masternya itu ngebenerin ininya aja nih. Ngebenerin nama kalian, nama kalian. Udah, kalau udah tutup masternya, balik lagi ke rumah yang mau diplot gitu ya. Dasar. Nah, harusnya benar kayak gini, jumlah gambarnya itu 20. Karena kalau di sini, kalau kita klik di sini, nah ini kan ada folder, ada 3 folder nih, arsitektur, struktur, dan jalan jembatan. Nah, arsitektur kita klik 2 kali. Nah, sini muncul gambar-gambarnya, rumah-rumahnya nih. Nah, ini total ada 11 gambar. Kemudian kita klik lagi struktur. Nah, ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar. Sampai 17 gambar udah. Nah, kalau kita klik lagi jalan jembatan, ini ada 3 gambar sisanya gitu. Jadi total ada 20 gambar di sini kebacanya gitu ya. Oke. Kemudian nomor gambarnya 3 karena di sini lantai dasar adalah gambar nomor ke-3. Kayak gitu ya. Dia udah ngeling semua. Nah, kecuali nama jangan lupa. Kalian rubahnya di master. Gitu. Oke, kalau udah kita ke dunia keempat. Nah, di sini kita langsung plot ya. Nah, jangan lupa ini nih, selalu lupa kalian pasti. Ubah menjadi layout, jangan view ya, layout. Nah, terus cari gambar mana yang mau kalian plot. Tadi kan kalian mau ngeplot gambar denah, ya, lantai dasar. Nah, klik 2 kali denahnya, lantai dasar. Klik ini yang paling paling kanan, set to output, selected item, kemudian publish. Nah, kalau udah centang kita close, kita cek gambarnya di desktop ya. Cek di desktop. Oh ya, saya ulang lagi ya, tadi settingnya belum saya ubah. Klik kanan, PJJ Applic, atau uji kompetensi, klik kanan, Publishing Set. Nah, ini jangan lupa kalian path-nya kayak tadi, dirubah jadi yang desktop. Stop, oke. Oke. Nah, cari gambar lagi yang mau diplot. Lantai dasar, selected item, publish. Nah, sekarang udah ada pasti. Nah, ini untilted. Uji kompetensi, APL, PIG. Nah, ini lantai dasar yang tadi kita plot. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk ngeplot gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung. Asal yang itunya path-nya harus dirubah dulu jadi desktop. Ya, jadi klik kanan tadi di sini kompetensi publishing property. Sebenarnya nggak harus diuji kompetensi sih. Di sini juga bisa sebenarnya tuh klik kanan. Pokoknya klik kanan aja di sini di kolom yang ini. Klik kanan publishing property. Nah, ini rubah path-nya menjadi yang C. Sorry bukan C, tapi desktop ya. Nah, di desktop. Oke. Nah, nanti tinggal oke langsung klik mana objek PDF yang mau diplot gitu ya. Jadi kan kita ngerjain lantai dasar, berarti klik lantai dasar. Ini jangan lupa selected item, artinya selected item yang kita pilih. Nah, item yang kita pilih di sini itu adalah yang diplot gitu ya. Lalu kita publish. Sebenarnya bisa kalian klik di sini APL PIG atau misalkan kalian klik di satu folder ini, terus kalian langsung publish gitu. Sebenarnya bisa semuanya ke publish gitu, nah, kayak gini. Nah, tapi kan kalau saran saya adalah kalian harus ngupload satu-satu gitu ya, harus ke selected item. Sebenarnya bisa langsung klik foldernya semuanya ke plot. Nah, tapi kan kalau saran saya kalian misalkan selesai denah, nah langsung plot denahnya langsung aja plot denah, jangan ngajarin gambar yang lain, langsung plot. Misalkan selesai set plan, langsung plot gitu. Selesai tampak langsung plot. Karena apa? Karena nanti gambarnya akan ribet. Contohnya kayak kasusnya seperti ini. Nah, eh, kalian mau ngeplot contohnya lantai dasar. Kan kalau denah kan berarti denah arsitektural SEO-nya. Nah, tapi di sini gambarnya udah ribet. Udah ada kayak gini nih, udah ada detail, udah ada detail-detail gini. Nah, ini harus dihapus. Nah, caranya dia klik kanan, hide. Sebenarnya bukan dihapus, tapi di hide. Layer hide. Ya, gambarnya sebenarnya rame, terlalu rame gitu. Jadi untuk mengurangi keramaian itu, jadi kalian ketika selesai denah langsung aja plot gitu ya, plot jadiin PDF. Gitu. Nah, jangan sampai kalian udah banyak gambar,
Terus kalian pas akhir-akhir mau ngeplot denah gitu. Nah, udah ribet, udah ada kayak tadi, udah ada kayak gini nih potongan kamar mandi. Nah, ini kan buat potongan kamar mandi nih. Kayak tadi detail untuk detail ini pintu kan nanti kan ada detail kusen. Nah, butuh detail pintu yang seperti ini. Nanti ini dibuat detail kayak gini, kotakin, kotakin kayak gini. Nah, nanti ketika kita klik ininya, klik kanan, open. Nah, ini langsung dia masuk ke detail apa pintunya gitu ya. Nah, jadi acak-acakan gambar apa namanya denahnya gitu ya. Jadi kurang bagus gitu. Nah, jadi harus ngeplot satu-satu misalkan selesai potongan langsung plot. Nah, kemudian yang baru lagi di sini di template uji sertifikasi ini di dunia ketiga di beberapa gambar di beberapa rumah saya udah siapin beberapa template-nya contohnya gini ya. Contoh kalau di gambar proyeksi nggak ada ya kosong. Kalau di gambar set plan, nah ini kalian buka LCO-nya ya yang set plan. Sorry, yang 3D lengkap apa ya? Set plan. 3D lengkap, struktural. Ini harusnya ada ininya ya, apa namanya? Tulisannya harusnya. Set plan coba set plan. Nah, ini harusnya ada tulisannya di sini nih. Ya, mungkin ya nanti kalian bisa tambahin sendiri tulisannya. Nah, kemudian lantai dasar. Nah, kalau di lantai dasar kan udah ada tadi zona arsitektural. Apa? Kenapa? Dunia tiga. Oh ya ini. Jadi di rencana pondasi ini udah disediain sebenarnya ini gambar apa namanya detail. Nah, ini juga udah ada apa namanya detail simbol-simbol seperti ini. Nah, langkahnya yang kalian harus lakukan adalah kalian harus buat rencana pondasi gitu ya, sendiri kayak tadi tuh kita buat pondasi, nah, langsung tempel di sini gitu ya. Kan di contohnya udah ada tuh yang kalau di gambar muknya contohnya seperti ini di dunia ketiga detail pondasi ya, sorry rencana pondasi. Nah, rencana pondasi, nah aslinya gambarnya seperti ini, itu yang dicontoh. Ada rencana pondasinya, kemudian ada detailnya. Nah, nanti di gambar template itu saya tinggalin gambar yang detail di sini. Nah, tapi sebisa mungkin kalian rubah posisinya. Maksudnya nggak jangan mirip-mirip banget sama yang di sini. Nah, mungkin kalian bisa edit-edit di sini. Mungkin diginiin, kemudian kalian buat keterangan sendiri gitu, agar nggak dicurigain sama asesornya. Ya gitu, jadi jangan persis banget, jangan persis sama gitu ya. Mungkin kalian bisa tutup di sini, tutupin. Nah, kalian buat label sendiri kayak gini nih. Nah, buat label sendiri kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kalian buat label sendiri agar nggak dicurigain sama asesornya gitu ya. Nah, jadi saya kasih keringanan untuk detail sudah tersedia di sini. Nah, kalau untuk apa namanya rencana pondasinya, kalian harus buat sendiri ya, upload sendiri gitu. Oke, selanjutnya cek lagi rencana plat lantai. Nah, rencana plat lantai sebenarnya gampang ya. Jadi dia contohnya seperti ini. Ada yang PDF-nya nggak Pak Giri? PDF-nya. Sebentar, Ada di laptop. saya searching di Giri, Pak Giri. Nah, di arsitektur, struktur ya, sorry. Nah, rencana plat lantai. Nah, ini nih. Nah, kalau di rencana plat lantai, jadi sebenarnya dia sama kayak denah kolom dan balok, ya. Gambarnya nggak ada apa-apa. Nah, cuman dibuat kayak gini nih, kayak garis-garis kayak gini. Nah, itu pakai line aja sebenarnya. Nah, kemudian ada keterangannya di sini, detail plat.
Nah, di sini detail legendanya udah ada sih. Jadi kalian tinggal buat rencana plat lantainya, kemudian buat kayak kotak-kotak gitu ya, kayak seperti yang ada di contoh gambarnya ini. Nah, nanti gambarnya akan dikasih ya, jangan kalian tinggal ngikutin aja. Nah, kemudian yang selanjutnya rencana kolom dan balok. Nah, kolom dan balok lebih mudah ya, cuma gini doang. Kemudian yang selanjutnya ada detail kolom. Nah, detail kolom dan balok diuji sertifikasinya. Di sini udah dikasih sebenarnya, tapi nggak saya selipin di sini. Nggak saya selipin di dunia ketiga gitu ya. Jadi detail kolom dan balok saya selipin di sini, di dunia ke satu. Nah, nanti jadi tinggal buka detail, pilih yang detail struk kolom dan balok. Nah, di sini tinggal LCO-nya ganti jadi 3D lengkap. Nah, di sini udah lengkap, udah jadi semua. Ini detail slope, ini detail kolom, dan ini detail balok. Nah, tinggal kalian eh, apa namanya melengkapin ininya, ukurannya, segala macam. Ini harus dipindah-pindahin gitu ya. Jadi kalau mau kalian ini ada, kalian harus pindah-pindah ini. Jadi misalkan jadi di sini. Jadi jangan mirip-mirip banget sama yang saya kasih di sini. Ya nanti dicurigain asesornya, disangkainnya kalian copy paste padahal enggak di sini ada di template gitu. Ini kalian pindah-pindahin ke sini gitu ya. Pokoknya ya kalian improvisasi kreatif dikit lah gitu, jangan sampai ketahuan sama asesornya ya. Nah, jadi kalau udah tinggal screenshot aja, klik kanan, sini save sama save current view, read. Nah, ke dunia ketiga misalkan ke detail kolom. Nah, ini masih kosong. Masukin aja langsung klik paling bawah, threshold dan kalau bawah. Nah, langsung kayak gini. Nah, nanti jadiin skalanya 1:20 atau banding 10 ya Pak Giri ya kayaknya. 10. Terlalu besar ya kayaknya. Nah, solusinya kalau kayak gini, nah kalian klik di sini. Nah, ini tinggal crop aja. Crop ini. Crop flashingnya 3 kali Iya, aja. flashingnya 3 kali crop. Nah, kayak gini. Ini taruh atas. Nah, lagi flashing lagi kayak tadi. Plek lagi taruh lagi sini. Sama paling bawah. Nah, ini. Nah, nanti Kalau emang nggak muat, itu kan hanya satu ya ya, Patri. jadi Kalau emang itu nanti di dunia duanya aja dirapetin. nah ini tinggal Kreatif kalian itu. nah ini crop yang bagian kolom. Jadi flashingnya 3 kali gitu. Nah, kayak gini. Nah, taruh lagi. Nah, flashing lagi. Nah, oke flashing lagi. Ini paling bawah tadi ini kita slope pembalok taruh lagi. Ubah jadi 1:10. Crop lagi ke bawah. Nah, kita ambil yang detail balok. Nah, ini kan nggak muat nih, ada judulnya masing-masing. Nah, matiin judulnya yang paling atas nih, contohnya yang ini. Kita CTRL-T, titelnya kita matiin. Yang ini built-in drawingnya kita no title. No title. Oke, nah yang ini juga no title, CTRL-T, jadi no title. Nah, oke, kita taruh pepetin yang atas, pepetin ke atas. Nah, terus lagi yang bawahnya kita naikin. Nah, kayak gini. Nah, kemudian judulnya nanti kita ubah. Contohnya, ini contoh ya kayak gini ya. Gak bisa nih ya, slide. Ya, nah, kayak gini ya. Contoh lah kayak gini. Nah, ini judulnya. Jangan lupa kita rubah. Yang paling bawah kita sisain satu judulnya. Jadi yang linear ya. Oke. Kita naikin. Nah, nah contohnya kayak gini lah gitu. Jadi sebenarnya udah disediain, tapi adanya di dunia ke satu ya, adanya di sini.
Nah, tinggal kalian screenshot aja gitu ya. Dan jangan ada yang sama ininya, dipisah-pisah. Dan juga nih posisi yang di sini, detail kolom dan balok ininya kalian random, misalkan buatnya di sini tengah detail kolom. Nah, nanti misalkan Raihan buatnya di bawah detail kolomnya gitu. Jadi jangan ada yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, misalkan kalian disuruh gambar yang model seperti ini contohnya gini. Nah, kalian bisa rubah-rubah, jadi kalian bisa improvisasi gitu ya. Bisa improvisasi dari gambar yang di LSP-nya. Misalkan saya di situ gambar soalnya ada kurang notasi, nah kalian bisa nambahin notasi di situ. Jadi itu sebenarnya kalian bisa improvisasi aja gitu. Dan kreatif kalian gitu ya, jangan sampai ini benar-benar kalian plek copy paste dari yang ininya gitu ya. Nanti ketahuan asesornya gitu. Saya takutnya gitu aja sih kalau ngasih template gambar seperti ini. Oke, yang selanjutnya di detail, ada detail pintu ya, kayak gini nih. Nah, di yang selanjutnya detail pintu saya selipin di sini juga di dunia satu. Jadi kalian di sini tinggal berikan keterangannya. Contohnya buat label, taruh kayak gini atau bisa kalian buat teks ya di sini. Teks. Nah, kalian namain bla 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 angkur misalkan di sini. Nah, kayak gitu. Kalian bisa namain di sini. Nah, terus juga ukurannya kalian bisa kasih seperti yang saya tunjukkan di waktu pembekalan atau di video. Tuh, jadi kalau bisa sih ya dibedain lah. Misalkan ini angkurnya adanya di sini. Kalian ubah agak ke atas dikit gitu nggak masalah sebenarnya. Agak ke atas dikit. Jadi sebenarnya kalian itu kan DPIB yang menggambar. Kalau gini kan jatuhnya kayak editor ya. Kalian udah gambar udah jadi kalian edit-edit gitu. Saya takutnya di situ sih soalnya itu kata-kata yang apa melayang dari asesornya sendiri. Pak ini kan DPIB kan ini juru gambar gitu ya, bukan juru editor gitu. Nah ini sebenarnya editor nih, sebenarnya nggak boleh. Cuman saya kasihan sama kalian karena kan satu skema banyak, nah makanya saya selipin gambar ini. Nah makanya kalian pinter-pinter ini harus benar-benar dibedain gambarnya. Nggak boleh sama persis gitu ya. Kayak misalkan ini agak bawaan dikit angkurnya kayak gini, nggak masalah gitu ya. Mungkin ini apa namanya titik-titiknya kalian bedain dikit. Nah ini kalian majuin dikit, ini nggak masalah gitu. Pokoknya kreatif kalian masing-masing sebenarnya. Nah kalian improvisasi di sini gitu ya. Ya jadi jangan semuanya template-template terus gitu. Malah kalian bukan juru gambar, malah juru editor. Nah terus juga yang potongan pintu nih, yang sampingnya juga udah disediakan gitu ya. Nah yang tidak disediakan dalam detail kusen itu hanya yang gambar atasnya ya, denahnya ya. Contohnya kayak yang ini ya rencana kusen mana rencana kusen? Rencana kusen nah. Nah yang ini nih yang nggak disediakan. Nah ini kan gampang tinggal ngambil dari denah, kalian detail, kalian kotakin, ya udah di screenshot jadi gitu. Masuk detail, screenshot jadi. Kalau yang ini semuanya udah ada template-nya gitu ya. Tinggal kalian nambahin keterangan sama mindahin posisi angkurnya gitu ya. Jangan sama banget gitu ya. Karena kemarin bermasalah di BKP gitu. Ada gambar anak yang sama banget. Akhirnya ya ketahuan menyontek dan akhirnya diulang ujiannya. Suruh gambar 8 gambar lagi pada hari selanjutnya gitu. Jadi nggak selesai-selesai gitu ya. Kena satu, seangkatan semua kena gitu. Nah, makanya hati-hati dalam membuat apa namanya ngambil-ngambil kayak template kayak gini. Gitu ya. Dan juga kalian harus pintar-pintar gitu ya. Jangan sampai kalian pakai template nih pas dilihat asesor, terus pas asesornya balik lagi beberapa menit kemudian kalian gambarnya udah jadi. Nah, itu jangan kayak gitu, dicurigain juga kalau kayak gitu ya. Jadi tetap kalau ingin pakai template harus pintar-pintar gitu ya. Nah, gitu sih. Sisanya mungkin kalian ya apa namanya? Jangan terlalu mengekspos gambar template-nya gitu ya, terutama yang kayak set plan tadi tuh. Kalau ke dua dimensi, kalau awal-awal jangan buka terlalu banyak ke LCO-nya ke set plan gitu ya. Nah, nanti dicurigain nih gitu. Jadi nanti pas pengerjaan di 3D lengkap aja. 3D lengkap. Nah, kan yang kelihatan cuma denahnya aja gitu ya. Kayak gitu sih mungkin menurut saya. Kemudian apalagi ya? Cukup ya, kayaknya udah banyak sekali ya. Sebenarnya banyak tuh ada yang kolom balok ya. Kolom balok kan tadi dunia satu.
Terus kalau rangka atap kalian buat sendiri detail plat. Nah, ini detail plat ada nih. Saya taruh di dunia ketiga. Tapi ini di plotnya akhir-akhir aja ya. Di plotnya pas akhir-akhir aja, pas sudah injury time lah istilahnya, baru di plot gitu. Jangan sampai kalian buka ini ya, jangan sampai ini dibuka-buka gitu ya. Ini benar-benar saya kasih apa istilahnya contekan lah gitu satu nih udah. Ini aja deh karena susah banget buatnya gitu ya. Kira-kira ada yang dimodif lagi gak Pak Giri dari yang giga plat ini? Udah langsung Paling aja tinggal begitu. posisinya aja ya. Mungkin kalian ada yang ininya di atas. Detail drawingnya uh, disamain ya mungkin posisinya. ada yang ini di bawah gitu ya. Kayak gitu aja sih. Nah nanti pas injury time aja ini di plotnya gitu ya. Kalau untuk detail plat. Nah selebihnya kalian kerjakan secara jujur gitu ya. Nah gitu ya. Pokoknya pesan saya kalau mau pakai template itu yang apa namanya kayak atap, terus apalagi contohnya tadi grid system itu sebenarnya ya, pinter-pinter kalian juga sih apa namanya. Pokoknya yang paling dicurigain sebenarnya ini sih gambar yang tadi nih, yang lantai dasar ini detail ini nih. Nah ini selalu di jangan sampai ketahuan asesor ya. Gitu. Ini dikerjain pas akhir-akhir aja gitu. Maksudnya pas asesornya mungkin pas keluar gitu. Nah, ini baru kalian ngerjain ini. Nah, selebihnya mungkin nanti kalian ngerjain yang grid sistemnya itu nggak masalah sih. Itu emang trik aja supaya kalian ngerjainnya cepat gitu. Tapi kalau yang seperti ini, detail ini, kemudian tadi yang apa, detail plat ini, yang udah disediakan ini, nah itu harus disembunyiin. Ya, kayak gini nih harus disembunyiin. Biar supaya nggak ketahuan asesornya. Kayak gitu aja sih mungkin Pak Giri dari saya untuk penjelasan Oke, Pak Tri, template-nya. Terima kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau lihat semuanya nih. Coba ada yang bersuara, boleh? Cukup panjang dan jelas ya. Terdengar suaranya? Pak, saya ini Pak, itu kan yang tadi detail ya Pak, yang di dunia satu, itu kan dia nanti ada di sampingnya itu, di samping judulnya kan independen, itu kan berarti bukan dari drawing Pak. Apakah nanti apa kan takutnya pas dicek-cek gitu sama asesor komputernya pas jam istirahat gitu, apa dia nggak ketahuan Pak? Oke, sebenarnya kita jawab ya, siapa namanya Jovan, tapi nanti dijawabnya sesuai urutan yang ada di kolom komentar ya. Intinya untuk pembukaannya kita melakukan hal ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. Arsiket memang gampang mempermudah untuk menggambar, tapi di dalam beberapa hal memang masih sedikit rumit ya untuk penyetelan sesuatunya, tapi untuk gambar memang sangat mudah gitu. Jadi ini kita untuk mempermudah lagi, untuk ujian LSP-nya sudah dibuatkan template ya. Jadi niatnya seperti itu ya. Untuk pertanyaan pertama ada Al-Fakih ya, Pak, apakah sudah dapat persetujuan diperbolehkan memakai template? Sudah. Beberapa aksesor untuk BKP kemarin memang dimaklumkan untuk menggunakan template. Kenapa tidak menggunakan template? Kenapa kuda-kudanya nggak langsung jadi aja? Ini dan itu gitu. Untuk asesor memang memperbolehkan untuk menggunakan template, tapi template yang bagaimana memang tidak disebutkan gitu. Nah untuk ini makanya kita membuatkan template gitu ya, Pak Tri. Iya betul begitu. Dan untuk kuda-kuda yang kecil ada nggak untuk di template? Ini untuk si Jovan bertanya. Kuda-kuda yang kecil tidak menggunakan template ya, karena kuda-kuda kecil tidak dimasukkan di potongan. Jadi untuk mempersingkat waktu, potongannya itu di denah yang memanjang, nggak memotong dapur, betul ya Pak Tri? Ya, yang keluar hanya potongan B aja. Yang Iya, memotong di apa namanya di depan pintu. iya, potongan memanjang. Jadi potongan dari samping tidak terlihat. Jadi sepertinya dianggap jika yang samping tidak menggunakan kuda-kuda, itu tidak masalah asal tertutup atap. Gitu. Nah, Asal tertutup atap. Bisa dilihat di sini yang
terpotong itu hanya potongan memanjang atas ke bawah, tidak kiri ke kanan, atau memotongnya di tengah, ya. Jadi nanti untuk potongan memendeknya tidak, hanya potongan memanjang, ya. Dan itu tidak terlihat dapur yang dikumpul, hanya potongan memanjang. Itu sudah disederhanakan lagi, ya. Jadi untuk apakah dapur atau kuda-kuda kecil digunakan atau tidak, jadinya tidak dibuat karena tidak terpampang di situ, ya. Yang penting tertutup atap. Oke. Dan yang ketiga ini ada, tapi kan itu independen, berarti bukan dari drawing, apakah nanti nggak ketahuan. Sebenarnya juga kita khawatir kayak begini ya Pak Tri. Ya, Betul ya. Kalau memang nanti ada yang meriksa seperti apa, nanti bisa dimasukkan lagi untuk perbaikan template seperti apa. Ini niatnya untuk mempermudah aja ya. Nanti supaya tidak ketahuan siapa asesornya, nanti bisa kita perbaiki lagi untuk menyembunyikan caranya seperti apa, atau seperti yang ini ditaruh di dunia kedua ya Pak Tri. ya betul. Dunia ketiga. Jadi tinggal di flash drawing aja di dunia ketiga sini. Jadi yang sudah terpampang tadi seperti apa, lantai, lalu juga fondasi, bisa nanti kita tukar ke dunia kedua. Jadi nggak muncul pas pada saat di kertasnya ya, plotting kertasnya. Nanti kesini aja. Ya. Oke, itu nanti mungkin cara untuk perbaikan template-nya. Nah, template juga tadi masih dirasa masih ada perbaikan dari tinggi kolom ya, belum menyentuh fondasi, juga di balok belakang. Untuk yang balok kamar mandi belum menyentuh, nanti istilahnya template terbarunya masih akan keluar lagi. Intinya cara memasukkan template-nya seperti ini. Gitu ya. Sudah dijelaskan panjang, lebar dan jelas tadi ya. Nanti kalau kurang bisa dilihat lagi di videonya. Dan yang ketiga, Pak, untuk jadi komputer sekolah semua Pak, enggak. Bagi yang punya komputer, bagi yang punya laptop silakan bawa laptop. Ya, karena komputer belum dirapihkan. Intinya gladi bersih itu untuk kalian mencoba seberapa cepat kalian menggambar satu rumah. Yang menggambar itu cepat, yang lama itu modeling, plotting, publishing, itu yang lama. Gambar itu cepat. Ya, jadi untuk besok masih pakai komputer pribadi jika yang punya aja, bagi yang nggak punya pakai komputer sekolah seperti biasa. Untuk komputer sekolah satu komputer 2 orang. Intinya kita belajar besok gladi bersih, semua kita gambar dari awal menggunakan template terbaru. Ya, siapa aja yang datang, yang wajib yang nggak punya komputer wajib datang seperti biasa. Dan semua yang ingin datang silakan. Ya, nggak terbatas yang nggak punya komputer aja, semua silakan datang ya. Jadi besok kita akan mulai menggambar karena DPIB 1 hari Senin sudah mulai, untuk DPIB 2 mulai hari Kamis ya. Oke, untuk pertanyaan ada 4 di sini, nanti masih kita perbaiki untuk template-nya seperti yang siapa ini Mas Jovan bilang, agar tidak ketahuan dengan asesor. Intinya niatnya itu untuk mempermudah kalian menggambar ya, gitu, karena dirasa gambarnya cukup banyak. Kalau boleh saya present ya, kalau boleh saya present di sini ada juga gambar konstruksi jalan jembatan, bisa dilihat di sini, kelihatan nggak? Terlihat apa enggak? Terlihat Pak. Nah, terlihat di sini masih ada gambar jalan jembatan yang harus kalian gambar di sini ya, hanya 3 gambar. Ini bisa menggunakan Archicad, bisa menggunakan AutoCAD, bebas sebebas-bebasnya ya, karena outputnya sama gitu ya. Jadi dicoba gambar yang sudah dijelaskan tadi sesuai dengan template ya. Jika ada yang ingin bertanya langsung tulis aja di komentar. Kalau gitu bisa saya simpulkan ya. Bisa saya simpulkan?
Atau ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Oke, sebelum saya simpulkan, untuk gambar ya, gambar itu ada kelengkapannya ya. Untuk kalian menggambar itu ada kelengkapannya, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada gambar potongan ya. Kelengkapan gambar itu apa aja? Ada leveling lantai, ya. Lalu juga ada leveling bangunan, elevasi, ya. Lalu ada notasi atau label di sini. Label ya, ada papan Ruiter, balok nok, ini sebagai contoh, ya. Lalu ada nama elemennya, ya, seperti tadi. Ada ukurannya, ada judulnya, ada skalanya, ada legendanya. Ya, jadi untuk kelengkapan gambar jangan plek gambar ya udah gambar aja seperti denah. Seperti denah, gambar aja. Tapi kelengkapan gambar itu yang dinilai oleh aksesor, ya. Satu bocoran dari asesor, dia melihat gambarnya misal nggak begitu bagus, tapi dia lihat lengkap, seperti ada nama ruang keluarga, lalu ada elevasinya plus minus 0,0, lalu juga ada garis potongnya, ada ukurannya, ada judul, ada skala, ada legenda, ada arah utara, ya. Ini semua kelengkapan gambar, ya. Jangan sampai dilupakan, ya, sampai dengan legenda. Makanya tadi sudah dibuat untuk template sampai dengan legenda, ya. Lalu di sini juga ada grid, ya, ada grid. Di sini ada simbol. Bahwa ini simbol apa? Simbol dinding, simbol genteng, simbol rabatan. Rabatan tuh beton ya, beton di bawah lantai itu namanya rabatan. Lantai 1, bukan plat lantai ya. Ini dia, ada simbol sesuai dengan template yang sudah kita buat, ya. Oke, sampai di situ untuk kelengkapan gambar, ya. Ada nama ruang, elevasi, ketinggian lantai, lalu juga ada notasi, nama elemennya apa, kayu kah, atap apa, ya. Lalu juga ada skala, ada judul, ada legenda, semua lengkap, ada simbol juga, ya. Itu yang dilihat oleh aksesor. Karena itu semua dasar menggambar, ya. Di sini Pak Tri bilang buat gambar selengkap-lengkapnya, jangan sampai buat lantai 1 dan buat denah rencana pondasi tidak ada ukurannya, ya, karena ukuran juga termasuk dasar menggambar dan kelengkapan menggambar, ya. Itu kelengkapan menggambar. Untuk saya simpulkan, penyimpanan semua ada di desktop nanti, ya. Baru masuk kelas, duduk, bikin file di desktop, ya. Bikin file di desktop. Karena udah diberi kemudahan di template, udah ada pintu, udah ada detail kolom balok, ada lantai, dan lain-lain. Semua sudah disediakan untuk mempermudah kalian. Maka dari itu untuk besok, gladi bersih menggunakan template tersebut. Kalian tahu penempatannya, penyesuaian dengan template baru, semua sudah ada, ya. Template-nya itu nggak usah diubah-ubah enaknya ya. Tapi kalau yang ngerti silakan diubah. Tapi yang bingung nggak usah diubah-ubah karena standarnya sudah tingginya, ya. Lalu juga posisi elevasinya sudah disetting, ya. Ketebalan juga semua sudah disetting. Jadi tinggal dipakai aja lebarnya, tingginya, ukurannya, semua bisa disetting. Dan untuk penggunaan material, warna, lalu material apa, modelnya seperti apa, itu belakangan aja. Yang penting rumahnya jadi dulu. Mau rumahnya cuma abu-abu doang, selesaikan dulu, baru dimodelkan di terakhir. Warna, model materialnya itu terakhir, ya. Lalu untuk atap, atap tadi namanya uji sertifikasi, ya, nama template-nya. Atap uji sertifikasi, ya. Untuk rangkanya, untuk rangka atapnya itu namanya atap uji sertifikasi, betul ya Patri, ya. Lalu untuk atapnya buat sendiri, karena atap kalau dijadikan objek ketika dipotong itu atapnya nggak kelihatan, ya. Jadi atap nggak bisa diobjekkan, atap harus kalian buat sendiri, ya.
Karena atap bukan elemen, objek bukan elemen, jadi ketika dipotong dia nggak masuk, ya. Lalu untuk grid, ya, untuk grid sudah disediakan semua, ya. Jadi kalian tinggal oke aja, pencet grid elemen langsung oke. Ada tapinya. Tapinya yang pertama baru masuk, posisikan dulu gambarnya di mana. Nanti ketika sidepen dinyalain, nanti tiban-tibanan geser seperti tadi. Baru masuk, langsung sediakan gridnya di tempat yang sudah disediakan dan di all stories, di Ctrl A all stories, ya. Untuk balok juga sudah disediakan, fondasi juga sudah disediakan. Untuk fondasi tapak, minnya, elevasinya di basement min 200, dan untuk fondasi batu kali minnya 15, ya. Lalu juga untuk set plan semua mainnya di LCO, ya. Di LCO untuk pengganti denah balok dan lain-lain, mainin LCO-nya, ya. Untuk kelengkapan gambar seperti yang saya bilang tadi, ya. Semua lengkap, notasi, simbol, denah, judul, legenda, semua harus lengkap. Dan yang berikutnya, sediakan folder, ya, di desktop, folder nama, kelas, dan judul gambar. Ya, jadi untuk semua nanti akan ditaruh di desktop termasuk template-nya. Jadi kalian mudah untuk mencarinya, ya. Dan yang terakhir, yang kalian nggak bisa nyontek lah istilahnya, itu karena ketahuan ada nama dan tanggal di kopnya. Kalau bisa jangan sampai kalian pakai gambar temen atau ngopi gambar temen, karena tanggal dan namanya semuanya ngeling, ya. Di sini dituntut kreativitas kalian, gimana cara selesai dengan cepat, mau caranya seperti apa, yang penting selesai dengan cepat, ya. Yang kreatif, jujur, ya, dengan hasil kinerja sendiri, gitu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang ditanya, bisa langsung kita sesi foto dulu mungkin. Boleh dinyalakan kameranya. Ini udah ada yang langsung live. Ayo doa dulu, foto dulu, ya. Coba ada yang dinyalakan kameranya, boleh? Mau pakai kaos nggak apa-apa, namanya di rumah. Ayo. Saya tunggu 1 menit. Boleh dinyalakan kameranya. Ya. Yang lain dinyalain dulu kameranya. Dinyalain dulu kameranya. Supaya saya tahu nih mana yang nyimak, mana yang enggak. Yang tutup kamera enggak nyimak nih dari tadi nih. Saya udah jelasin dari tadi banyak. Dinyalakan, jadi ketahuan yang nyimak siapa, yang ready itu siapa, ketahuan. Yang nggak nyalain berarti ditinggal HP-nya. Oke, Azizah mana? Roldan, Alivia, Aziza, Ika, Hanifah, Aldo, Iman, Rido, Adil, Manda, ini, Ian, Nur Hidayat. Itu yang TikTok ya? ya dia Hidayat yang TikTok tuh Pak. Ya, artis TikTok. Ayo nyalain kameranya. Saya masih pakai kaos gak apa-apa, Pak. Apa? SMK bisa. SMK bisa gayanya gimana nih? Gini.
Gini ya nanti ya, bisa nggak? Bisa dong. Oh, Alifah, ayo Bisa, ya, Pak. Alifah. Gini nanti ya, SMK bisa, kita begini semua, tangannya kelihatan. Oke. Yuk, kita langsung foto nanti di screenshot, kita begini dulu tangannya. SMK bisa. Yuk, Sultan kedeketan, Sunan kedeketan. Nah, jauhan. Mantap. Oke, Pak. SMK bisa. 1, 2, 3 SMK. Oke, mantap. Sip. Kalau gitu bisa dipimpin doa oleh Rudi. Silakan Rudi, pimpin doa dulu Rudi. Ya Pak, sebelum mengakhiri pertemuan meeting pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Dari saya dan Pak Tri, terima kasih partisipasinya. Sampai ketemu besok di sekolah. Besok di sekolah jam 9 ya Pak Tri ya. Betul. Ya, jam 9 pagi sudah di sekolah bagi yang ingin ke sekolah dan yang wajib, yang bagi tidak ya, yang tidak punya komputer gitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.